Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas kerja sama. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Alhamdulillah nih teman-teman, hari ini ya kita sudah berada di semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Artinya teman-teman sudah melalui semester 1 dengan baik, alhamdulillah. Meskipun sekarang kita belajarnya masih belajar di rumah saja, tapi teman-teman harus tetap semangat ya. Dan Bu Guru juga tidak pernah bosan untuk mengingatkan teman-teman untuk selalu berdoa untuk Indonesia khususnya dan umumnya untuk dunia. Semoga Allah segera mengangkat virus corona yang ada di bumi kita ya, agar kita bisa segera beraktivitas dengan normal seperti biasa ya. Karena insya Allah doa anak-anak yang soleh-soleha itu dikabulkan oleh Allah, cepat dikabulkannya oleh Allah. Nah teman-teman, karena kemarin selama hampir 3 minggu lebih ya kita sudah berlibur, berarti sekarang siap untuk belajar lagi. Oke? Nah, hari ini Bu Guru akan menjelaskan materi tentang memahami sikap kerjasama dan tolong menolong yang ada di bab 8. Teman-teman boleh ambil dulu buku PAI-nya halaman 60 ya, boleh dibuka halaman 60. Oke ya, kalau sudah disiapkan, yuk buka bukunya dan kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, teman-teman, boleh disimak ya. Pertama-tama materi dari Ibu. Kita boleh langsung buka aja ke halaman 62. Sikap tolong menolong dan kerja sama. Tolong menolong artinya membantu meringankan beban orang lain. Tolong menolong juga dapat diartikan sebagai kerjasama. Tolong menolong atau kerjasama bisa dilakukan dengan baik dan ikhlas, termasuk perilaku terpuji dan banyak manfaatnya. Nah, sesuai ya dengan nama kelas kita, kelas kerjasama. Tuh. Nah, tadi yang seperti Bu Guru katakan, tolong menolong itu artinya membantu meringankan beban orang lain. Ya, beban orang lain itu banyak ya. Ada beban yang sifatnya ringan atau mudah, terus ada yang bebannya sifatnya sedikit berat. Nah, teman-teman ya, kalau mampu boleh dan harus bahkan menolong orang lain, membantu meringankan beban orang lain. Bebas ya, banyak sekali contohnya. Kalau misalkan nih teman-teman melihat ada tetangga kita yang tidak punya pakaian misalkan, boleh teman-teman membantu teman kita itu dengan memberikan sebagian pakaian kita yang sudah lama tidak terpakai. Atau misalkan membantu orang lain yang kekurangan makanan misalkan ya, karena situasi saat ini, situasi sedang pandemi begini tidak menutup kemungkinan banyak sekali orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Jadi misalkan teman-teman mau membantu meringankan orang lain dengan memberikan makanan, misalkan mau mengasih beras, ngasih telur, mau mengasih makanan ringan, jajanan kayak gitu ya, boleh, dan itu sangat dianjurkan oleh agama. Nah, tolong menolong juga dapat diartikan sebagai kerjasama tuh, sesuai dengan nama kelas kita ya, kelas kerjasama.
Artinya di kelas kerjasama ini teman-teman harus meningkatkan rasa empatinya untuk terus menolong orang lain ya. Nah, sikap tolong menolong ini sangat dianjurkan oleh agama Islam. Betul ya? Karena ada dalam apa? Al-Qur'an ada dalilnya. Coba boleh dilihat di halaman 62. Ada dalilnya ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Al-ayah, shadaqallahul azim. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Artinya, dari dalil ini, teman-teman harus saling tolong menolong sesama orang lain itu dalam kebaikan ya. Ingat catatannya dalam kebaikan. Karena ada juga kejahatan atau perbuatan yang tidak terpuji yang bisa dikerjakan secara bersama-sama. Contohnya apa? Misalkan kita mungkin pernah ya mendengar di berita di televisi ada kejadian perampokan yang melibatkan 5 orang. Misalkan seperti itu. Nah, itu adalah tolong menolong yang tidak baik. Atau misalkan tolong menolong dalam apa ya? Menyontek di waktu ulangan misalkan. Bu guru memberikan kuis harus diisi. Nah, teman-teman itu saling nyontek isinya gimana. Nah, itu adalah kerjasama yang tidak baik, yang tidak dibenarkan. Nah, ayat di atas menjelaskan bahwa tolong-menolong dalam kerjasama hanya boleh dilakukan dalam kebaikan. Ingat ya, kita dilarang melakukan tolong-menolong atau kerjasama dalam perbuatan yang dilarang agama. Nih ada contohnya di buku, coba dilihat. Contohnya kerjasama untuk mengambil barang milik teman atau buah rambutan milik tetangga tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya. Tuh ya tidak boleh. Misalkan ini ada tetangga itu memiliki rambutan. Nah, tapi rambutannya tinggi jadi harus dibantu sama orang lain. Ada yang ambil tangganya, ada yang pegangin tangganya, ada yang manjatnya, nanti ada yang menerima pohon buah rambutannya pas waktu dilempar sama teman dari atas. Nah, itu kerjasama yang dilarang oleh agama ya. Nah, berarti teman-teman sudah paham ya sikap tolong menolong seperti apa yang harus kita lakukan. Nah, kenapa agama Islam, agama kita itu sangat menganjurkan sekali tolong menolong? Karena banyak manfaatnya. Coba dibuka di halaman 63. Tolong menolong mempunyai manfaat antara lain yang pertama meringankan beban orang lain. Betul tidak? Ya, betul. Misalkan nih Bunda di rumah sedang memasak untuk makan pagi, misalkan untuk sarapan ya. Terus teman-teman melihat bahwa di samping Bunda itu ada cucian piring. Nah, coba teman-teman kalau misalkan membantu Bunda membersihkan piring yang kotor itu, ya nanti kira-kira Bunda akan merasa ringan nggak bebannya? Iya ya, jadi yang tadinya Bunda itu setelah masak mau cuci piring, jadi gimana? Jadi merasa terbantu karena teman-teman sudah membantu mencucikan piring yang kotor tersebut ya. Atau misalkan melihat lantai masih kotor,
Tadinya bunda itu akan merasa capek sekali kalau setelah masak harus cuci lantai ya, harus menyapu lantai ya. Nah, tapi karena teman-teman membantu menyapukan lantai, jadi bunda merasa terbantu, bebannya diringankan ya. Nah, yang kedua, manfaat tolong menolong itu menunjukkan kebersamaan ya. Jadi misalkan nih teman-teman mau menolong tetangganya, tadi yang seperti Bu Guru katakan, tetangganya yang tidak memiliki makanan, mungkin ya teman-teman bantu memberikan sebagian makanan yang dimiliki sama teman-teman. Nah, itu adalah menunjukkan sikap kebersamaan. Jadi tetangga itu merasa merasa memiliki saudara, merasa memiliki kakak, ya begitu. Yang ketiga, manfaat tolong-menolong adalah bisa mempererat tali persaudaraan. Ya, jadi karena meskipun yang kita bantu itu adalah orang lain, tapi itu bisa mempererat tali persaudaraan. Jadi kita bisa lebih dekat, lebih akrab dengan orang tersebut. Sama ya, orang itu juga merasa lebih dekat. Jadi nanti kalau misalkan suatu saat teman-teman ada ada acara, orang lain itu bisa hadir di acara teman-teman, atau misalkan teman-teman nanti sakit. Nah, orang yang teman-teman bantu itu bisa saja datang menengok karena sudah menganggap seperti saudaranya. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak teman. Ya, betul. Kan tadi ada kaitannya dengan yang tadi. Karena merasa dibantu ya. Karena dibantu sama teman-teman terus merasa seperti saudara. Jadi kan gimana bisa juga memperbanyak teman ya. Yang kelima, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah pasti ya. Dengan tolong menolong, kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Yang terakhir nih, orang yang suka menolong akan mudah juga mendapatkan pertolongan. Nah, jadi artinya ketika kita menolong orang lain, ya, sebetulnya kita itu sedang menolong diri kita sendiri. Ya, ketika kita membahagiakan orang lain, itu artinya kita juga sedang membahagiakan diri sendiri. Ya, contohnya seperti ini, misalkan kita membantu orang lain ya yang tidak punya yang kekurangan makanan, kita kasih makanan. Nah, suatu saat kalau misalkan orang yang kita bantu itu punya makanan yang banyak, pasti dia juga akan memberikan sebagian makanan itu kepada kita. Yaitu adalah janji Allah, kalau orang yang suka menolong pasti akan mudah mendapatkan pertolongan. Atau misalkan nih, meskipun bukan dari orang yang kita tolong, suatu saat misalkan kita sedang mengalami kesusahan. Contohnya, misalkan tiba-tiba ketika di perjalanan ban mobil atau ban motor kita bocor misalkan, atau kehabisan bensin misalkan ya. Karena kita selalu menolong orang lain, meskipun bukan orang yang pernah kita tolong, pasti kita akan mendapatkan pertolongan dari orang lain. Karena yang memberikan pertolongan itu siapa? Allah. Ya, tiba-tiba pas kita lagi kehabisan bensin, ada orang yang menawarkan pertolongan. Mau saya bantu Bu untuk mencarikan ini bensinnya? Ya, padahal dia orang yang bukan orang yang tidak kita kenal, tapi nah itu adalah pertolongan yang Allah turunkan langsung untuk kita. Jadi kalau misalkan ada teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan dan kita mampu memberikan pertolongan itu, kita bisa bantu teman kita. Yuk kita tolong aja ya, kita bantu saja, karena insya Allah dengan kita menolong orang lain, suatu saat kita butuh pertolongan orang lain
ya Allah sendiri yang akan mendatangkan pertolongan kepada kita. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang contoh perilaku tolong-menolong dan kerjasama. Ya, tadi kan sudah Bu Guru katakan kalau tolong-menolong itu harus dalam kebaikan. Nah, di sini di buku ada contoh ya. Tolong-menolong dalam lingkungan keluarga. Yang pertama, membantu ibu menyelesaikan pekerjaan rumah seperti memasak, mengepel lantai, menyapu halaman, merapikan tempat tidur, dan merapikan mainan. Ya, ini bisa teman-teman lakukan ya. Nah, selanjutnya membantu ayah baik diminta ataupun tidak diminta. Jadi, kalau misalkan teman-teman melihat ayah misalkan sedang merapikan bunga-bunga, merapikan tanaman di halaman rumah. Nah, teman-teman boleh bantu ya. Nah, alangkah baiknya kalau teman-teman bantu tanpa harus diminta. Ya, jadi ada inisiatif sendiri, ayah lagi kerepotan nih atau bunda lagi kerepotan nih, aku mau bantu gitu ya. Jadi jangan nunggu diminta dulu pertolongan. Apalagi kalau misalkan diminta pertolongan sama ayah atau bunda, itu mah sudah wajib ya, harus membantu, harus mematuhi. Selanjutnya mengajari adik belajar dan mengerjakan PR, pelajaran sekolah. Jadi kalau teman-teman sudah punya adik dan kebetulan adiknya sudah sekolah, nah teman-teman bisa melakukan tolong-menolong ini ya dengan mengajari adiknya belajar. Atau misalkan adiknya lagi beresin mainan, nah boleh teman-teman bantu ya. Itu contoh, hanya contoh. Jadi kalau misalkan di rumah ada pekerjaan lain yang bisa teman-teman kerjakan, boleh ya, itu bisa meringankan beban orang lain, terutama beban ayah bunda. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, tolong menolong dalam lingkungan sekolah. Ini kalau misalkan teman-teman lagi di sekolah. Yang pertama, berbagi makanan dan minuman jika ada teman yang tidak punya uang saku. Nah, jadi kalau ada teman kita yang tidak bawa makanan, tidak bawa minuman karena mungkin lupa ya, itu teman-teman boleh berbagi. Kemudian contoh yang selanjutnya, mengajari teman ketika teman kita mengalami kesusahan dalam mengerjakan tugas. Jadi misalkan Allah memberikan kita kecerdasan yang lebih. Ketika Bu Guru menjelaskan, ternyata kita cepat paham. Nah, terus ada teman kita yang belum mengerti dengan penjelasan yang diberikan dari Bu Guru. Nah, itu teman-teman boleh bantu ya. Menjelaskan kembali apa yang disampaikan Bu Guru. Siapa tahu dengan dijelaskan sama kalian, sama teman-teman itu bisa lebih ngerti ya. Yang ketiga adalah rajin belajar bersama karena tidak hanya tolong menolong teman tapi kita juga tertolong. Iya, ini rajin belajar bersama, belajarnya bareng-bareng jadi tidak sendirian ya. Nah, dengan belajar bersama kita juga bisa lebih mudah mengerti, terus orang lain juga lebih mudah mengerti ya. Yang selanjutnya, membantu teman yang mengalami musibah. Nah, ini misalkan ada teman kita yang sedang sakit misalkan, atau ada ayah bundanya yang sakit, atau misalkan ada musibah yang lain ya, itu kita boleh membantu teman kita yang sedang mengalami musibah dengan apa aja yang sesuai dengan kemampuan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mampunya memberikan makanan, boleh ya, atau misalkan teman-teman ingin memberikan
sebagian uangnya boleh ya, sesuai dengan yang kita mampu. Yang berikutnya, tolong menolong dalam lingkungan masyarakat atau di sekitar tetangga kita ya. Yang pertama, contohnya ikut bergotong royong dan kerja bakti di lingkungan sekitar rumah kita. Nah, jadi kan kebersihan lingkungan itu adalah kewajiban kita bersama. Jadi ketika ada kegiatan gotong royong, usahakan kita ikut ya teman-teman, karena kita itu sedang menolong ya, saling tolong menolong membersihkan di lingkungan sekitar rumah kita. Selanjutnya, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Ini ada contohnya, memberi bantuan kepada korban banjir ya, korban kebakaran dan bencana alam lainnya. Nah, ya jadi kalau misalkan ada orang lain yang mengalami banjir, yang mengalami musibah kebakaran atau bencana alam lain, kita bisa membantu dengan menyisihkan sebagian rezeki kita atau mengumpulkan pakaian-pakaian yang sudah tidak terpakai, atau misalkan dengan memberikan sebagian makanan ya. Nah, itu saling tolong menolong di lingkungan masyarakat, atau misalkan tidak di lingkungan tetangga kita juga tidak apa-apa ya. Biasanya kan suka ada ya orang yang membuka donasi untuk misalkan musibah banjir di daerah Sumatera atau di daerah mana ya, provinsi yang lain misalkan. Nah, itu juga sama ya, kita saling tolong menolong dengan orang lain. Apalagi di dalam Islam itu, sesama orang Islam itu adalah bersaudara ya. Mau itu satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, atau satu negara, atau mau berbeda negara sekalipun, gitu kita tetap bersaudara. Artinya kalau ada saudara kita sesama muslim yang mengalami musibah, harus kita harus kita bantu, minimal dengan mendoakan ya. Misalkan teman-teman melihat berita di Palestina, saudara muslim kita dianiaya. Nah, kalau kita kan mungkin mau membantunya tidak bisa ya, terbatas. Jadi minimal teman-teman doakan saja, semoga saudara kita diberikan kekuatan. Yang terakhir nih, contohnya adalah menolong tetangga kita ketika terkena musibah, seperti menjenguk ketika sakit dan melayat ketika meninggal ya. Jadi kalau ada tetangga kita yang misalkan ada yang sakit, kita tengok, atau ada tetangga kita yang meninggal, kita melayat ya, bertakziah. Agar apa? Agar orang yang ditinggalkan itu merasa terhibur, merasa disupport, didukung gitu. Jadi ada kita yang mendoakan. Oke, mungkin itu materi yang bisa Bu Guru sampaikan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan ada manfaatnya. Dan Bu Guru memohon maaf sekali apabila dalam menyampaikan tadi ada kekurangan ya, pasti banyak sekali kekurangannya. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa mengisi kuis di halaman 65, 66, dan 67. Oke, siap? Sip ya. Terima kasih ya yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan ada manfaatnya. Amin. Oke, kerjasama semakin mudah, ringan, dan cepat. Siap-siap. Oke, sip. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, alhamdulillah ya. Satu bab ini sudah selesai. Dan Bu Guru berpesan buat teman-teman, ada pesan nih. Yang pertama, jangan lupa selalu mengerjakan sholat 5
waktu. Ya, yang belum 5 waktu boleh diusahakan untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Terus yang sudah bisa mengerjakan sholat 5 waktu boleh diperbaiki dari khusyuknya, bacaannya ya. Kemudian boleh juga dilaksanakan di awal waktu ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah semuanya. Terus pesan yang kedua, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, makan sayur, buah ya, minum susu. Pokoknya kesehatannya harus dijaga. Jangan lupa istirahatnya ya, istirahatnya harus cukup. Terus pesan yang ketiga adalah boleh bantu ayah, bunda, adik, kakak, atau siapapun yang membutuhkan pertolongan kita. Oke, siap ya? Karena kita adalah kelas kerjasama. Berarti orang-orangnya harus mau saling tolong-menolong dengan orang lain. Oke, siap. Kalau begitu, Bu Fani pamit. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.